kami dari kelompok 1 kelas C9 mata kuliah SKB dengan judul Pengembangan Usaha Sedus Kopi. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Setia Kiningsi, yang kedua ada Siti Nurhamidah, selanjutnya ada Siti Nurhamidah, sebelah saya ada Muhammad Bojabullah. satu lagi ada Adin Cesgalaki dari C9 MTN. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, dan juga logo dari Sedus Kopi. Dari latar belakang, Sedus Kopi merupakan UMKM yang bergerak di bidang F&B, khususnya pada minuman atau kopi yang siap minum, yang berdiri pada Juli 2020, sehingga 4 tahun kedai Sedus Kopi ini berdiri mengalami naik turun dalam kemajuan usaha. Pada awal pembukaan, Sedus Kopi yang dirintis oleh Yadi Supriyadi mengalami peningkatan pendapatan secara pesat, yaitu sebesar 20 juta dalam sebulan, dan mengalami penurunan pendapatan sebesar 50% dari pendapatan awal. Penurunan pendapatan diawali dengan adanya tragedi COVID-19. Lanjut ke visi dan misi dari Sedus Kopi ini. Yang pertama ada dari visi, menciptakan kedai kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan pengalaman bagi penikmat kopi. Nah, itu dari visi Sedus Kopi. Masuk ke misi dari Sedus Kopi, yaitu tentang memberikan pengalaman tersendiri dengan cara menyeduh kopi sendiri dan memberikan edukasi tentang pembuatan kopi dan non kopi. Nah, lanjut ke logo, yaitu makna dari nama brand Sedus Kopi ini adalah plesetan dari seduh yang artinya membuat atau menyeduh kopi atau teh. Nah, sedangkan secara keseluruhan dari makna logo Sedus Kopi itu adalah menyeduh kopi dan teh, karena di situ terdapat gambar biji kopi dan daun teh hijau atau bisa disebut dengan matcha. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang rencana pengembangan. Membuat menu baru dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat sekitar dan membuat pengembangan produk yang awalnya tidak ada menjadi ada. Pengembangan dilakukan dengan cara bertahap, yaitu melakukan observasi terhadap segmentasi pasar dan merancang berbagai produk baru untuk dijadikan varian menu baru dengan harga lebih terjangkau pada UMKM Sedus Kopi ini. Nah, adapun tentang aspek pemasaran, yang pertama ada potensi pasar yang baik secara segmentasi karena dekat dengan sekolahan dan tempat tinggal masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu tentang hanya memiliki 3 kompetitor, dan yang terakhir yaitu peluang yang besar karena didukung budaya yang mendukung, tetapi memiliki ancaman jika kompetitor membuat produk yang sejenis. Jadi tidak seperti Kopas lah gitu. Jadi tidak boleh menyamakan tentang produk oleh orang lain gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil estimasi permintaan yang seperti yang kita lihat di sini. Adanya nih koefisien korelasi tersebut hanyalah 0,970, yang artinya nilai tersebut negatif karena adanya korelasi yang berlawanan arah, karena F bergerak antara -1 negatif dan +1 positif. Seperti yang kita lihat, salesnya ada 50, 70, 100 dan jumlahnya 220. Price-nya sendiri adalah 10, 14, 16, 40. Yang X angka 2-nya seperti yang kita lihat di sini, tabel yang seperti yang ada yang tertera sebagai berikut. Next kita akan next ada data target penjualan, yaitu ada nama barang, tahun, estimasi target, dan estimasi target penjualan, estimasi target 10%. Es cappuccino yang awalnya tahun 2023 16.000, estimasinya 10%, 17.600. Estimasi target penjualannya sendiri 54.000, dan di tahun 2024 menjadi 17.600, targetnya menjadi 19.360
360 perak, estimasi penjualannya 59.400. Berikut ada perhitungan dengan metode ice cappuccino. Seperti 16.000 ditambah 17.600 dibagi 2 dan peramalannya ada 16.800. Next, strategi pemasaran, penerapan marketing mix dan usaha strategi promosi melalui media sosial yang ada. Penawaran promosi seperti diskon, paket, bundle, atau program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Keterlibatan dengan komunitas lokal misalnya melalui acara-acara atau sponsorship yang ada. Nah, layout tempat usaha seperti yang kita lihat di layar, ada konsumen datang, lalu konsumen pergi ke kasir dan memutuskan pesanannya, apa yang dia ingin pesan, lalu pesanan disiapkan dan terakhir ada payment. Dan struktur organisasi yang ada di perusahaan itu ada pemilik, pengelola, dan pegawai. Hanya 3, yaitu pemilik ada Pak Yadi Supriyadi dan pengelola ada Bagus Muharan dan pegawai sendiri ada Indriati. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat tabel modal investasi. Ada 1 sampai 15 barang, dan untuk yang dimerahi ini adalah asumsi penambahan barang. Diketahui bahwa total modal investasi yang dikeluarkan dari tahun 2023 sampai 2024 sebesar 149.060.000 dan pada tahun 2025-2027 modal investasi naik menjadi 191.690.000. Hal ini sesuai dengan harga perolehan dan diasumsikan akan ada penambahan kebutuhan investasi. Maka tabel selanjutnya adalah perhitungan penyusutan modal investasi. Hampir sama dengan tabel di atas, tapi di sini ada keterangan tahunnya 2023 sampai 2027. Lalu ada perhitungan penyusutan aset pegawainya juga, total serta penyusutan aset non-produksi dan aset produksi. Dari tabel ini diketahui bahwa penyusutan non-produksi sebesar 2.398.757 perak dan penyusutan aset produksi sebesar 4.474.125 perak. Lalu tabel selanjutnya adalah prediksi kebutuhan modal operasi. Total produksi pada tahun 2023 yaitu sebesar 213 juta ribu. Total biaya produksi pada tahun 2023 yaitu sebesar 213.604.125 perak dan total biaya administrasi umum dan penjualan tahun 2023 yaitu sebesar 50.774.125 perak. Biaya produksi dan biaya administrasi umum dan penjualan setiap tahunnya diasumsikan mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 10% dari total biaya tahun sebelumnya dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Lalu ada harga pokok produksi. Dari tabel di atas ini diketahui bahwa harga pokok produksi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan terhitung dari 0 tahun sebesar 213 juta. Terhitung dari 0 tahun 213.640.600. Terhitung dari 0 tahun 213.604.000 rupiah 125 perak per produksi, lalu tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 250 juta 3.125 perak. Tahun 2024 itu mengalami kenaikan lagi sebesar 240.071.025 perak per produksi. Lalu tahun 2025 menjadi 263.630.715 perak per produksi. Tahun 2026 juga mengalami kenaikan hingga akhirnya tahun 2027 itu sebesar 318.53.599 perak per produksi. Peningkatan harga pokok produksi ini terjadi pada pertimbangan adanya kenaikan harga pokok produksi setiap tahunnya. Lalu tabel selanjutnya adalah HPP, yaitu harga pokok penjualan. Dapat dilihat dari tabel di atas bagaimana menentukan HPP atau harga jual hingga bisa mendapatkan margin sesuai dengan apa yang diinginkan.
Tabel di atas merupakan harga pokok penjualan barang di 0 ke tahun sampai 2027. Kala anjing macan nu mana? Oh, salah. Iya, dari 0 ke tahun kisaran. Nah, 2027 di mana? Jadi nekat. Pada perhitungan pokok produksi pada perhitungan harga pokok penjualan dilihat bagaimana menentukan harga jual sehingga bisa mendapatkan margin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada tabel di atas dengan harga pokok penjualan barang di 0 tahun sekitar 213.604.125 perak dengan kapasitas produksi diasumsikan memiliki target jual yaitu 54.000 per tahun. Dengan HPP penjualannya adalah 3.956 dan harga jualnya sebesar 16.000. Laba per unitnya berkisar pada 12.044 perak atau memiliki keuntungan 75%. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa kapasitas produksi dan harga jual diasumsikan naik 10% pada setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2023 sampai 2027. Peningkatan harga pokok produksi ini terjadi dengan pertimbangan adanya kenaikan harga bahan baku setiap tahunnya. Udah ya, segitu ya. Udah. Dadah, bye-bye. Dalam rencana pengembangan di Sedus Coffee, diasumsikan Sedus Coffee berencana akan meminjam uang terhadap bank. Nah, diasumsikan Sedus Coffee akan menambahkan peralatan ekonomi dengan memiliki hutang lancar sebesar 15 juta pada tahun 2023 dan akan dilunasi pada tahun 2027 dengan estimasi pembayaran per tahunnya 3 juta dicicil selama 5 tahun. Di tahun 2024, Sedus Coffee diasumsikan memiliki hutang lancar sebesar 40 juta dan akan dilunasi pada tahun 2027 dengan dicicil selama 3 tahun. Dari mulai 2025 sampai 2027 dengan besaran 8 juta per tahunnya. Serta yang terakhir, Sedus Coffee diasumsikan memiliki hutang sebesar 6.750.000 yang akan diasumsikan dibayarkan pada tahun kedepannya. Seperti yang dilihat pada tabel, payback period adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Pada usaha Sedus Coffee, investasi sebesar 23.270 diperkirakan dapat dikembalikan dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Sehingga pengembangan usaha di Sedus Coffee ini dikatakan layak karena waktu pengembalian investasi kurang dari jangka waktu investasi yang diasumsikan selama 5 tahun. Yang kedua ada tabel Profitability Index, adalah rasio antara arus kas dan investasi yang dilakukan. Jika PI lebih dari 1, maka investasi layak dilakukan. Profitability Index dari Sedus Coffee menghasilkan PI sebesar 4,02 sehingga pengembangan usaha yang dilakukan dikatakan layak. Yang keempat ada tabel NPV atau Net Present Value. NPV ini digunakan untuk menilai sebuah proyek investasi atau bisnis dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk, cash inflow, dan nilai sekarang dari arus keluar atau cash outflow. Jika NPV dari suatu bisnis bernilai positif, maka investasi pada bisnis tersebut dikatakan layak. Seperti yang bisa dilihat, NPV pada bisnis Sedus Coffee ini menghasilkan angka yang positif yaitu 241,827 juta sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Nah, di tabel kelima ada tabel IRR atau Internal Rate of Return. Ini adalah indikator untuk mengetahui sejauh mana efisiensi sebuah investasi dengan menggunakan metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. Setelah investasi sebesar 23.270.000 dinilai dengan tingkat bunga antara 14% dan 18% dengan menggunakan metode trial and error dihasilkan nilai IRR sebesar
46%, yang mana angka ini berada di antara NPV 1 dan NPV 2. Maka pengembangan usaha Sedus Coffee ini dinyatakan layak. Di tabel selanjutnya yaitu tabel break even point. Pada bisnis Sedus Coffee ini berdasarkan perhitungan unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP pada tahun 2023 yaitu sebesar 5.875 unit dengan margin kontribusi sebesar 10.150 per unitnya, menghasilkan BEP sebesar 995.271 rupiah. Unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP pada tahun 2024 yaitu sebesar 4.392 unit dengan margin kontribusi per unitnya yaitu sebesar 11.600 rupiah, menghasilkan BEP sebesar 660.962.849 rupiah. Kemudian unit yang harus diproduksi untuk mencapai video penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Gitu doang.